Pemenuhan kebutuhan air bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan air bisa mengalir berkelanjutan. Dan itu tidak hanya terkait air, tetapi juga kelestarian alam termasuk pohon-pohon yang bisa menangkap air. Hal itulah yang ditunjukkan oleh Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Cidanau di Banten dengan membuat mekanisme imbal jasa lingkungan. Forum menghimpun dana dari perusahaan maupun pemerintah Provinsi Banten, kemudian menyalurkannya kepada kelompok tani terpilih. Tujuannya kelompok tani mempertahankan pohon-pohon yang ada di lahannya, minimal 500 pohon per hektar. Daerah aliran sungai atau Das Cidanau merupakan kawasan yang mencakup 38 desa di Kabupaten Serang dan 4 desa di Kabupaten Pandeglang. Luas kawasan mencapai lebih dari 22.000 hektar dan berpopulasi 150 ribuan penduduk. Sungai Cidanau merupakan sungai utama kawasan ini, yang berhulu dari kawasan Cagar Alam Rawadanau dan bermuara di Selat Sunda. Saat ini sudah 13 kelompok terlibat. Salah satunya Karya Muda 2 di Citaman, Ciomas, Serang, Banten. Ahmad Bahrani yang merupakan ketua kelompok pun mengajak Kompas melihat pohon-pohon di lahannya. Selain bisa menjaga lingkungan yang kemudian menjamin pasokan air, Bahrani mendapat manfaat ekonomi. Banyak sekali manfaatnya. Apa itu? Pertama, kami menjaga lingkungan ini, terus terang aja erosi tidak ada. Juga ekonomi kami bisa meningkat. Kami alhamdulillah setelah kami masuk Jasling, segala kami hampir tidak kekurangan lah. Insya Allah kami dikokohkan lah, dikuatkan untuk mempertahankan lingkungan kami. Karena terutama pohon mahoni, kayu-kayuan, melinjo, duren, pete, segala kami manfaat buat kami, bukan untuk orang lain, terutama kami. Khususnya umumnya Provinsi Banten agar jangan kena bahaya. Gitu kami. Apa yang diperoleh Bahrani dan kelompoknya mendorong warga lain di area Das Cidanau untuk ikut imbal jasa lingkungan. Salah satunya Adlani, dari kelompok tani Karya Bakti di Desa Ujung Tebu, Ciomas. Dari sisi kami ada pembayaran, dengan risiko kami harus enggak menebang pohon yang ada di lahan itu. Jadi istilahnya kan ada menguntungkan. Mana menguntungkannya? Buat awalnya beli pupuk harus modal sendiri, itu kan ada bantuan dari segi pembayaran itu. Terus sisanya buat ini anak sekolah gitu. Salah satu bagian dari Das Cidanau adalah Cagar Alam Rawadana. Luas cagar alam ini sekitar 3.500 hektar. Dede Rusdirman, Komandan Resor 1 Wilayah Cagar Rawadanau dan Cagar Tukung Gede, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, mengatakan, cagar alam juga berperan penting untuk memastikan pasokan air yang berkelanjutan bagi daerah sekitar Das, terutama untuk kegiatan industri. Cagar Alam Rawadanau ini memiliki fungsi pelestarian flora fauna serta ekosistemnya, termasuk pelestarian sumber daya air yang secara tidak disengaja sumber daya air dari Rawadanau ini dimanfaatkan oleh industri strategi nasional yaitu PT Krakatau Steel di Cilegon. Manajer Operasi Krakatau Tirta Industri, Raden Sugi Subagja mengatakan, sejauh ini PT KTI mendapatkan manfaat dari imbal jasa lingkungan di Das Cidanau, yakni air yang disalurkan KTI ke industri-industri yang berlangganan bisa terus tersedia. PT KTI merupakan salah satu sumber dana imbal jasa lingkungan di sana. Kedua, secara ini kan kita di kawasan Cilegon ini kan memang daerah industri, di mana investasinya besar sekali perizinan. Sekarang aja tahun 2015 ada yang gede ini kayak Prato Posko, kemudian Osaka, Nippon Steel. Baru-baru itu kan, itu perlu banyak air yang harus dicukupkan lagi supply kan. Pakar jasa lingkungan dari Ikraf, Beria Leimona menuturkan, pihaknya sedang mencari fungsi imbal jasa lingkungan selain air yang bisa dikembangkan untuk kerjasama. Oleh karena itu, World Agroforestry Center, lembaga kami membantu supaya si pembinaan jasa lingkungan itu tidak hanya dari air. Karena kan sekarang dengan KTI fokusnya masih air kan ya. Kami membantu melihat potensi lain seperti pengurangan emisi karbon. Kan kami seperti yang diketahui bahwa pohon kan berkontribusi terhadap pengemisian karbon. Nanti bagaimana skema ini dapat melibatkan lebih banyak industri-industri di Cilegon, ya, di Serang,
yang bisa membantu mereka mengurangi carbon footprint dari kegiatan industri mereka. Wartawan Kompas, Ikhwan Susanto, Dwi Bayu Radius, dan Galuh Bimantara melaporkan dari Serang.